Halo, jumpa lagi dengan gue Dimas di PhD Crisis dan hari ini kita akan eh, ngobrolin. Pertama, buat yang belum pernah ketemu dengan, belum pernah lihat channel ini, nama saya Dimas Widiantoro. Saya tinggal di Polandia. Saya adalah seorang lulusan PhD dan juga bekerja sebagai direktur di salah satu eh, IT industry di bidang education. Eh, Hari ini spesial banget karena kita karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kita berhasil mencapai 4.000 subscriber untuk channel ini yang nggak pernah kebayang ya. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah percaya untuk kadang nonton channel ini dan mengikuti dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, hari ini sebenarnya topiknya apa sih yang ingin saya obrolin? Jadi hari ini spesial karena kita akan ngobrolin terkait dengan selama channel ini juga 12 tahun udah berlangsung ya. Dan selama 12 tahun dan mencapai 4.000 subscriber, apa sih yang sebenarnya bisa saya petik dan ambil pelajaran dari ini semua. Mudah-mudahan kalau teman-teman baru saja mulai start channel Anda, kemudian teman-teman juga mengalami hal yang serupa, mungkin bisa berefleksi dan silahkan tinggal di kolom komentar. Oke, jadi pertama adalah kita mulai dari sejarah ya. Jadi channel ini dibuat di tahun 2012 atau 2013 dan jujur aja ini bukan merupakan salah satu channel satu-satunya channel yang saya punya. Jadi saya ada beberapa channel yang lain, tapi ini adalah channel yang waktu itu memang saya dedikasikan pertama kali itu sebagai channel untuk merekam semua tutorial-tutorial. Jadi kembali ke ke 12 tahun yang lalu, itu adalah saat saya pertama kali sampai di Polandia setelah saya selesai kuliah S2 di Norwegia, dan saya ngerasa untuk studi itu banyak sekali teknologi-teknologi, metode yang saya lihat di internet, tapi nggak semuanya saya paham ya. Jadi saya mencoba untuk membuat versi saya sendiri dan kemudian saya upload di YouTube. Kemudian ternyata hal ini bermanfaat buat banyak orang dan kedepannya ternyata menjadi viral. Jadi pertama itu tujuannya adalah untuk merekam semua video terkait tutorial tadi seperti Stata, MATLAB, Python, banyak hal yang itu buat saya sendiri sebenarnya tujuannya. Tapi kemudian ke depan saya melihat ternyata banyak orang yang mengalami atau mendapati situasi yang sama seperti saya. Jadi nggak cuma dari tutorial itu sendiri. Dan saya melihat waktu itu karena saya juga baru tidak punya pekerjaan tetap saat saya ya memang studi S3 ya, jadi pekerjaannya ya seterusnya belajar aja. Tapi dari satu sisi karena saya adalah untuk melanjutkan studi S3 itu adalah biaya sendiri, ada sedikit bantuan dari institusi waktu itu yang dimana saya bekerja, tapi sebagian besar adalah biaya sendiri. Dan saya melihat perlu adanya tambahan uang saku, tambahan biaya untuk membayar sekolah, membayar apartemen dan segala macam. Jadi saya kemudian melihat ada potensi di situ dan saya mencoba untuk beralih ke alasan yang nomor 2, yaitu mencoba menjadi viral dari video ini. Jadi saya hal pertama yang saya sasar itu adalah hobi. Jadi hobi itu saya punya sepupu yang kebetulan suka main lomba burung gitu ya. Dan waktu itu saya berpikir hal apa sih yang sebenarnya gampang, viral dan mudah diupload gitu. Dan waktu itu adalah merekam suara burung. Jadi saudara saya ini kalau mau lomba burungnya tuh perlu dikarantina dan suka dengerin suara-suara burung yang lain gitu selama 12 menit, 15 menit. Dan ternyata berhasil ya. Jadi video ini ditonton sampai hari ini tuh udah 300.000 yang menonton. Jadi itu yang kedua. Kemudian saya ngeliat dari sisi hobi, itu adalah plusnya saya dapat komunitas. Kemudian minusnya tuh kadang nggak selamanya bermanfaat ya, dan susah untuk reproduction gitu. Nah, kemudian ketiga itu adalah saya mencoba untuk masih di jalur yang sama, hobi,
tapi yang lebih fokus atau lebih menjangkau orang banyak, yaitu tren. Di sini tren sendiri, waktu itu video yang saya upload itu kebanyakan adalah video-video terkait riddle atau teka-teki, tebak-tebakan gitu. Jadi itu lebih banyak mengambil orang, kemudian populer, dan dari sisi AdSense itu bagus gitu ya. Tapi kemudian ada minusnya. Minusnya adalah kemudian nggak selamanya video yang saya buat itu yang saya sukai gitu. Karena ngapain juga saya misalkan buat video terkait dengan riddle ibu membuka pintu, kemudian menanyakan kepada anaknya apakah mau makan roti apa yang pertama kali dibuka. Ada buka hati, buka mata, buka pikiran, dan segala macam itu. Ternyata kadang saya membuat video yang nggak selamanya saya sukai gitu, dan saya lihat bermanfaat. Oleh karena itu nggak sustainable gitu ya. Kemudian berlanjut keempat itu adalah sharing pengalaman. Ini baru-baru ini saya bikin banyak video yaitu terkait dengan sharing pengalaman, yaitu pengalaman misalkan bagaimana rasanya sekolah di luar negeri, bagaimana kerja di luar negeri, tantangan apa yang kalau misalkan kerja di luar negeri itu harus kita siapkan. Dari sisi situ minusnya adalah itu nggak selamanya populer gitu ya. Jadi nggak mendatangkan AdSense atau tambahan uang saku yang bagus. Dan juga karena kesibukan hal-hal seperti ini tuh jadi kadang perlu meluangkan waktu gitu. Karena dari sisi pendapatan nggak bagus, sisi aksen nggak bagus, nggak selalu populer. Tapi ada plusnya. Plusnya adalah saya merasa kayak ada piramida Maslow gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang saya melihat adalah itu mendapatkan hasil dan memberikan kepuasan terhadap diri saya sendiri. Nah, yang terakhir jenis video yang saya upload ini adalah video terkait dengan hal-hal masih sharing pengalaman tapi yang sifatnya continuous, dan saya masih belajar setelah mengingat sendiri, dan juga bagaimana saya merangkum knowledge yang saya tahu, yaitu terkait dengan sharing knowledge, sharing skill gitu. Terutama sekarang baru ngetren kan yang namanya hashtag kabur aja dulu. Nah itu skill tuh harus kuat kalau Anda mau survive di luar negeri. Nah disitulah kemudian sisi plusnya adalah itu selalu berkelanjutan ya, jadi sustainable. Dari sisi income, to be very honest, YouTube tuh bukan kemudian jadi sumber pendapatan, karena nanti Anda frustasi sendiri kalau Anda mau bikin video yang bagus tapi ternyata nggak populer, dan Anda merasa popularitas itu adalah sebagai reward untuk Anda bisa bikin video lagi. Anda nggak akan bikin video lagi karena what's for gitu. Anda udah capek bikin video ternyata nggak populer gitu. Ya what's for, Anda bikin video lebih baik ya memang Anda ngelihat itu adalah interest Anda ngelihat itu bermanfaat bagi orang lain, Anda happy dengan video yang Anda buat, ya udah that's all. Income nanti ngikutin gitu ya. Yang penting kalau sadis gitu ya, sabar dan disiplin itu pasti bahkan mendatangkan hasil. Nah itu semua yang kemudian bisa saya sharing terkait dengan 12 tahun, 4.000 subscriber, dan kira-kira mungkin 500-an video saya buat. Apa yang bisa saya petik dari situ. Dan ya sekali lagi terima kasih. Ini merupakan salah satu hal yang memotivasi saya. Bahwasanya banyak percaya kalau channel ini memang bermanfaat. Kemudian saya juga happy bisa sharing something. Dan biar saya juga nggak lupa ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Jawa itu juga salah satu bahasa natif saya. Dan thank you. Jumpa lagi di video kita yang lain. Bye.